Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Margareta Hege Uju, tentang Sastra Nusantara implementasi Trihitakarana pada cerita rakyat Nusa Tenggara Timur. Slide berikut, Kak. Kita tahu bahwa dunia sastra Nusa Tenggara Timur mengalami signifikan perkembangan. Itu tak hanya dalam bidang kuantitas, tetapi juga dalam bidang kualitas. Kalau kita perhatikan secara sungguh-sungguh, banyak sekali sastrawan yang muncul diambengi dengan publikasi karya mereka. Para sastrawan itu masing-masing menampilkan karakter lewat cara mereka untuk membedakan tema yang menyampaikan pesan yang tentu saja ditelisik dan dispesifik sastra pada buku sastra kaya. Mereka pun mulai menyebar juga di Nusa Tenggara Timur. Belum lagi dengan berbagai karya sastra dalam bentuk cerita rakyat, serta secara lisan. Dalam hal ini berkembangnya di daerah-daerah tertentu. Semua ini mau mengatakan bahwa dunia sastra mengalami perkembangan sehingga sastra tidak asing dalam bahasa Indonesia. Istilah itu bisa menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat. Ketika istilah itu disebut, maka secara umum sosialisasi pikiran yang timbul adalah sebuah karya yang indah dalam menggunakan bahasa dengan sangat teliti dan indah. Sastra ini mendefinisikan berfungsi untuk menyampaikan pelajaran dan menyampaikan secara kritik. Slide berikutnya, Kak. Sastra lisan juga mengandung sesuatu kekayaan yang memiliki nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kreativitas sastra. Sehingga sastra lisan juga merupakan terjemahkan dari bahasa Inggris yaitu oral literatur. Bermakna susunan yang mencakup ekspresi kesastraan warga dalam suatu kebudayaan yang menyampaikan penyebaran disebarkan dan diinstrumenkan secara lisan di Nusa Tenggara Timur dengan memiliki banyak pulau dan kaya akan kebudayaan yang berkembang secara turun-temurun dan memiliki cerita kebudayaan sendiri. Dengan menggunakan bahasa dan pola susunan teks bahasa baku serta cerita tersusun beragam peristiwa yang benar-benar terjadi dalam suatu dongeng atau teks keagamaan masing-masing untuk menceritakan dan mempunyai kelulusan dalam menyampaikan tradisi lisan dan bentuk seni sastra lisan. Karya sastra dalam daerah secara umum dibahas dengan berbagai sudut pandang dan istilah seperti warna lokal dan warna daerah Nusa Tenggara Timur dengan memiliki karya sastra Nusa Tenggara pada sastra nasional dan secara lisan, yang masih ada antara Atoin Meto secara orang Timur, Pulau Wodo, Sumba, dan Tolakaba sebagai Manggarai, dan masih banyak juga dalam Nusa Tenggara Timur. Antara lain, penulis memiliki cerita Kampung Wairobo di Pulau Flores, Bukit Favinesu di Pulau Timur, dan BIC ini merupakan cerita yang diambil oleh penulis yang menjadi inspirasi dalam cerita rakyat pembaca, sehingga penulis berharap agar pembaca tetap melestarikan, menambah pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh nilai-nilai yang tidak terlepas dari kebudayaan, sehingga mampu menulis secara lisan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang diambil oleh penulis, sehingga cerita menjadi kebudayaan yang berfungsi sebagai pengikat seseorang dalam suatu masyarakat.
Mungkin sinyalnya Eta bermasalah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita-cerita yang diambil dalam penulis ini, memiliki maksud dari cerita yang menjadi kebudayaan dan berfungsi sebagai pengikat seseorang dalam suatu masyarakat, melalui kebudayaan yang melekat dalam dirinya, sehingga manusia juga dapat melakukan adaptasi dan mampu bertahan hidup sesuai dengan kebudayaan menjadi sosok manusia yang memiliki keunikan dari sekian banyak jenis makhluk yang tercipta di muka bumi yang diwujudkan dalam konkret kebudayaan yang meliputi pendekatan fisik dalam hasil karya manusia, sistem sosial yang menggambarkan wujud tingkah laku manusia, kebudayaan dalam wujud gagasan dan nilai-nilai budaya menurut teori Koens-Jarninggat 2011. Penelitian ini difokuskan pada cerita rakyat Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak kepulauan. Nah, dalam hal ini memiliki bentuk karya sastra yang sangat kreatif dengan kebudayaan, khususnya cerita yang diambil dalam beberapa cerita di NTT, sehingga hasil karya seni mengandung unsur keindahan yang menimbulkan perasaan senang, nikmat, terharu, dan perhatian. Penyenggarakan pikiran yang disimpulkan dari ketiga cerita tersebut sangat berkaitan dengan persoalan kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena karya sastra selalu membicarakan perilaku kehidupan manusia dalam aspek cerita rakyat yang dituliskan yaitu yang disimpulkan yaitu dari Nusa Tenggara Timur yaitu Kampung Wairobo, yang kedua Bukit Vavinesu, dan yang ketiga Tudubuki Ladobuki, yaitu ikatan persaudaraan. Dalam konsep Trikitakarana ditemukan nilai-nilai yang menjadi tuntunan cermin manusia yang menjalankan kehidupan nilai-nilai leluhur yang terkandung memiliki nilai moral, agama, etika, pendidikan, sosial, kemanusiaan dalam ketuhanan, ekonomi, dan budaya adat istiadat dalam nilai sejarah. Teknik analisis data dalam suatu pengajian masalah yaitu tulisan peristiwa perilaku dalam perbuatan bertujuan mendapatkan keadaan yang sebenarnya dalam memahami seluruh informasi pada suatu kasus sehingga menganalisis untuk mengetahui isu apa yang terjadi dalam memutuskan tindakan yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah. Sehingga analisis dapat penelitian ini bersifat kualitatif dan mudah dipahami secara kaitan yang disusun secara logis, sistematis, sehingga dibaca dan dipahami. Hasil dan pembahasan dalam cerita yaitu yang pertama Kampung Wairobo. Di tanah Minangkabau yang subur tersebut, seorang pemuda tampan pintar dan memiliki agama yang percaya kepada Tuhan. Ia bernama Maro. Maro yang saat ini sedang mencari jati diri dan mempunyai sebuah hobi yang cukup keren di masanya, lalu melakukan taruhan adu kerbau, sebuah hobi yang dikatanya kalau kalah berarti merupakan kesalahan yang fatal, artinya berdosa. Namun kalau memang katanya menang, artinya dia bersyukur dan puji Tuhan. Ia bertarung, terakhirnya dikisahkan bahwa kerbau milik Maro memenangi pertandingan dengan menang. Setelah pembuat kerbau itu milik lawannya tersungkur, tercium tanah, atau kalah, lawan yang kalah ternyata tak diterima.
menuduh bahwa Maro bermain curang. Dan setelah mendapat dukungan dari orang-orang sekampung dan mengancam akan membunuh Maro, Maro yang terdesak kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah hal yang bisa dilakukan. Pemuda Minang dan beranjak dewasa, merantau dan kemungkinan saja berencana untuk mendirikan rumah di daerah lain. Maro pergi ke tempat yang sangat jauh. Ia memikirkan bahwa ia merantau dan melarikan diri tepatnya. Maro pergi berlayar demi keselamatannya. Dalam perjalanan ke arah timur atau berlawanan dengan Kera Sakti yang bergerak di arah barat, Maro sempat singgah di Goa atau Sulawesi. Ia berpindah dari tempat ke tempat, dan sebelum itu ia kembali ke Pulau Flores. Sebelum memutuskan untuk berlayar ke selatan pulau, karena ia kekerasan dan berdiam di suatu daerah yang bernama Nagapang yang berlokasinya berada di dekat Hingo, Maro melihat bahwa asap dari arah gunung asap itu, Maro ternyata asalnya dari kampung Todo. Pada kisah tersebut, apakah hal tersebut berasal dari rumah yang terbakar? Maro berpikir bahwa ibu-ibu itu mungkin sedang memasak bersama, tetapi asap tersebut membuat Maro penasaran dan mendatangi kampung tersebut karena karismanya atau hanya karena keberuntungan. Maro langsung diterima dengan baik saat Maro pergi ke kampung Todo karena penasaran dengan asap itu. Diadakan sebuah pemilihan sebagai ketua suku dan mengejaknya entah ketampanan atau kepintaran dalam kearisan Maro dipilih. Menjadi sebuah ketua suku Maro merasa belum pantas pun menolak sehingga akhirnya diangkat seorang yang lain, lebih muda. Kisah ini menduduk Todo dan Wairebo akan menjadi persaudaraan dengan Todo sebagai adik dan Wairebo sebagai kakaknya. Bahkan rumah-rumah yang dihuni penduduk pun di kampung itu sangatlah mirip. Sebuah rumah yang bernama Baru Niang karena kisah Maro masih sangat panjang karena ia adalah seorang anak beranjak dewasa. Tapi okelah, kalau kalian kisahnya akan mempersingkat, Maro akan hendaknya tinggal di kampung Todo dan tiba di kampung itu. Sesampainya dia di kampung Popo, Maro tinggal juga lama. Karena dia berpindah-pindah tempat, maka di Popo Maro tinggal lumayan sangat lama. Sehingga Maro memiliki perselihan dengan kampung tetangga. Perselihan yang mendatang kabar bahwa Popo akan diserang tengah malam karena Maro juga menimbulkan perkelahian anehnya pada saat itu. Popo dan malah melindungi Maro karena Maro sangat berutang budi pada Popo yang notabene-nya seorang pendatang dan tinggal di rumahnya Popo. Sungguh pria karismatik ini yang beruntung, namun berlindung tersebut ternyata tidak membuat kampung tetangga gentar, melainkan malah semakin marah dengan Maro. Maka selanjutnya Maro menceritakan tentang Luwak karena Luwak juga memegang peran penting pada kisahnya. Ketika ia pindah lagi ke sebuah tempat, ajaib, tiba-tiba si Luwak turunnya dari tempat dengan suaranya dan mengajak Maro untuk segera kabur karena perkelahian antara Popo dan masyarakat di sekitar. Kini Maro percaya bahwa Luwak itu hadir untuknya dengan misi mengajaknya pindah ke tempat yang lebih baik. Maro pergi meninggalkan Popo bersama Luwak. Kampung tersebut habis dibakar oleh setelah Maro yang artinya masyarakat-masyarakat yang setempat. Jalur yang dipilih Maro ternyata membawanya ke kampung Dara, di mana
perjuangan dua keluarga di sana. Namun dasar Biong onar di sana Maro berulah lagi dengan niatan penguasai kedua keluarga itu. Akhirnya kedua keluarga itu jengah dan justru memilih pergi ke kampung untuk meninggalkan Maro sendirian di sana. Maro kesepian, kemudian Maro memutuskan pindah lagi untuk menuju ke sebuah tempat Golodamu. Di sana Maro berhasil mendapat tanaman yang bagus untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, termaksud mendapat seorang istri yang berasal dari Lembor, yaitu dari Flores. Alam mimpinya seorang pria yang sepertinya merupakan utusan kerajaan dapat menghampiri untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa Maro, tempat ini tidak cukup besar untukmu. Cobalah kamu pandang di bawah sana, masih ada tanah untuk menetap, dan suatu tempat di sana akan kamu berkembang. Maro yang merasa kejadian tersebut sangat nyata memutuskan untuk memenuhi pesanan-pesanan yang disampaikan untuk melewati mimpi. Kelak kalau kamu menetap dan berkembang di bawah, kamu harus menemai tempat ini dengan Wairebo, sebuah kerajaan yang bernama Wairebo. Cerita yang kedua, Bukit Fafinesu dari Pulau Timur. Di sebelah utara kota Kefamananu, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah bukit bernama Fafinesu, yang berarti Bukit Babi Gemuk. Pada zaman dahulu, kala pendahuluan Pulau Timur ini, ada 3 orang kakak adik yang bernama Saku, Abatan, dan Seko. Mereka hidup tinggal bersama dengan kerabat ibunya, sebab ayah dan ibu mereka telah tiada. Ayah ketiga orang ini meninggal dunia karena jatuh ke jurang ketika sedang berburu babi hutan. 7 bulan kemudian, sang ibu sangat meninggal karena kehabisan darah ketika sedang melahirkan si bungsu, Seko. Hal ini diperparah lagi ketika nenek yang mengasuh mereka juga ikut meninggal. Kedua, karena dimakan usia. Ketika si bungsu baru berumur 2 tahun, waktu pun berlalu. Walau hidup serba kekurangan, mereka senantiasa rukun dan bahagia. Abatan tumbuh menjadi seorang remaja yang rajin, cerdas. Ia sering menanam jagung dan setelah menanam jagung di ladang, mencari kayu bakar di hutan, dan memasak untuk kakak beradiknya. Si bungsu pun yang telah berumur 5 tahun menjadi seorang anak yang penurut. Ia sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga kakak-kakaknya semakin bahagia. Namun, tengah suasana yang rukun dalam damai tersebut, malam si bungsu pun tidak dapat memejamkan matanya. Tiba-tiba saat hatinya merasa rindu kepada kedua orang tuanya, karena sejak bayi tidak pernah merasakan belayan kasih sayang dari ayah dan ibu. Ia selalu menghampiri kakak sulungnya dan berkata, "Kakak Saku, kemanakah ayah dan ibu pergi? Kenapa mereka tidak pernah datang kemari?" Karena tidak ingin membuat si bungsu bersedih, maka Saku menjawab, "Ayah dan ibu sudah pergi jauh." Segera mendekati kedua ekor babi tersebut dan mengelus-eluskan. Setelah beberapa menit kemudian, ayam jantan mulai berkokok dan mendatangi mereka di pagi hari. Pada saat bersamaan, bayangan kedua orang tua mereka tiba-tiba memudar dan akhirnya lenyap, menyadari bahwa hari telah pergi ketika persaudaraan tersebut segera mengiringi babi pemberian orang tua mereka menuruni bukit menuju ke rumah. Dan mulai sejak saat itu mereka mulai memelihara babi yang diternakan dari pemberian ayam.
Kemudian menamakan bukit itu dengan Bukit Vavinesu, Bukit Babi Gemuk, yang dipercayakan oleh anak bertiga yatim piatu itu. Cerita yang ketiga yaitu dua bersaudara atau Tudi Buki dan Lado Buki. Dua bersaudara ini hidup di Pulau Sabu. Mereka juga merupakan anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Semasa kecil keduanya hidup sebagai pengemis, dan setelah menginjak usia remaja, Lado Buki mulai bekerja. Ia belajar menyadap pohon lontar. Pohon lontar atau nira pohon lontar yang dimasak menjadi gula merah, yang dikenal dengan gula sabu yang sangat lezat, kental, dan tahan lama. Karena baru belajar, maka nira memperoleh Lado Buki sangat sedikit, dan nira memperoleh diminumnya sendiri. Pada suatu hari, Lado Buki mengajak adiknya dan anjingnya untuk menyadap lontar. Tudi Buki dan anjingnya disuruh berdiri di bawah pohon lontar. Karena cuacanya cerah, maka nira yang berkumpul banyak dan Lado Buki pun sangat sedikit. Nira sampai puas di atas pohon, sedangkan Lado Buki menyuruh Lado Buki untuk membuka mulut dan menghadap ke atas karena Lado Buki hendak menuangkan nira yang sisa dari atas pohon lontar. Karena Tudi Buki tidak menyukai Lado Buki, Tudi Buki sangat membenci Lado Buki hendak menuangkan nira atau minuman daun lontar dari atas pohon. Karena pisau yang dipegang Lado Buki itu terlepas dari atas pohon atau dari saku sarungnya Lado Buki, sehingga pisau itu terancam di mulut Tudi Buki. Tudi Buki pun jatuh tersimpang darah, meninggal dunia, sehingga Lado Buki mengali tanah yang menguburkan adiknya di tempat itu juga. Setelah itu Lado Buki pulang ke rumah, tetapi anjing kesayangannya itu tidak akan pergi kemana-mana. Tudi Buki tetap tinggal di kuburannya. Anak anjing itu tampak murung dan menangis tanah kuburan Tudi Buki itu, sehingga mayat Tudi Buki menyimpulkan bahwa keluar dari daerah beku dari mulut leher mayat, sehingga dijilat sampai bersih. Setelah itu, mujizat itu terjadi ketika Tudi Buki hidup kembali, lalu bangkit dan meninggalkan tempat itu. Akhirnya mereka sampai di suatu pantai. Mereka berbagai pulau Sabu, dan Tudi Buki mulai menyadap lontar untuk mengumpulkan berbagai hasil laut, dan mereka bekerja di laut. Hasilnya ini dijual di kota, dan kelamaan itu pun Tudi Buki menjadi orang kaya yang terkenal. Hubungan Trikitakarana dalam cerita tersebut yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Itu ada pada Kampung Warebo. Ketika Maro beranjak dewasa, ia melakukan hal yang ia pantas dilakukan dengan kepintarannya. Meskipun Maro melakukan kesalahan, tetap dengan melakukan taruhan kerbau yang sebenarnya memiliki dosa yang tidak pantas, tetapi Maro mengetahui bahwa masyarakat itu sangat membenci. Maro pun juga merasa kehilangan keluarga, tetapi Maro pergi untuk melakukan hal yang baik.
Karena Maro percaya bahwa di situ Maro tidak pernah berjalan sendiri, Maro bersama Tuhan dan memberikan Maro kesempatan pergi ke tempat lain dan pindah ke kampung yang menjadi pimpinan raja yang di kampung Wairebo. Hubungan manusia dengan manusia pada cerita kampung Wairebo juga, yaitu masyarakat di pulau di setiap daerah memiliki kebaikan kepada Wairebo. Ketika Maro pergi berpindah-pindah ke tempat lain, tetapi Maro juga percaya bahwa ketika orang lain membenci Maro, Maro pun percaya bahwa masih ada orang lain yang akan menolong Maro. Hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia ini terjadi di Bukit Fafinesu. Nah, di bukit ini terdapat persaudaraan yang sangat kuat yang mendukung dan menjaga sebagai saudara meskipun orang tua mereka tidak ada dan mereka sebagai anak yatim piatu mereka selalu bersama saling membutuhkan sehingga saling percaya dalam hubungan persaudaraan. Hubungan manusia dengan manusia, Maro adalah laki-laki dewasa yang melewati banyak masalah dengan masyarakat yang baik hati untuk memilihnya menjadi seorang raja Wairebo. Nah, hubungan manusia dengan alam. Ini terada dalam kutipan cerita Bukit Fafinesu. Begitupun tiupan angin tiba-tiba dalam sosok bayangan yang berjalan menghampiri mereka. Saku dan Abatan sangat melihat bayangan itu, mengerti bahwa kedua sosok ini mengetahui orang tuanya. Si bungsu pun mengetahui bahwa ia melihat seorang ayah yang sangat kuat dan erat untuk memeluknya erat-erat dan sangat merindukan ibunya, sehingga mereka percaya akan hal yang membuat mereka merindukan dalam hubungan antara bukit dengan dua persaudaraan. Kesimpulan dari Trigita-Karana ini terdapat dalam cerita rakyat dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengandung nilai-nilai yang berhubungan sastra Nusantara yang erat dengan kebudayaan sehingga memiliki filosofi Trigita-Karana yang memiliki hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Nilai-nilai ini membuat terjadinya hubungan yang sangat kuat dalam masyarakat berdasarkan penelitian. Adapun saran yang dapat disampaikan bahwa cerita rakyat ini adalah suatu cerita yang bisa dijadikan sebagai pendidikan yang mampu mempunyai cerita yang bermotivasi dalam pendidik untuk berkembang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya kembalikan.